Manane sing sub 1, 2 atau 3. Terus kewargaan sub 1 atau 2 atau 3. Nah, nanti tinggal membuat rubriknya nyontoh di sini saja. Gitu. Atau nek misalkan nggak mau misah-misah ya di stabilo aja ini. Maksudnya yang ini kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini adalah 8 dimensi profil lulusan yang terbaru ya. Yang terbaru karena ini tahun 2025 ini apa namanya membuatnya gitu. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana sih caranya membuat modul ajar? Sebenarnya hari ini saya akan mengajarkan Bapak Ibu dengan Canva. Bapak Ibu dari tadi sudah scan barcode, sudah ini. Bapak Ibu tahu tidak, tapi itu dari produk apa ya? Produk Canva. Jadi tadi saya lab asam basa materi ini itu saya membuatnya dengan Canva Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Kita login, ya. Monggo Canva-nya dibuka Bapak Ibu. Untuk ini tidak harus dengan Canva Belajar ID. Semua Canva bisa. Iya. Yang 8 profil tadi loh. Itu kan yang terakhir ada komunikasi. Ya. Anak SD kelas 6 itu kan seharusnya ketika kita berkasar pendapat itu sudah bisa gitu sih. Iya. Tapi di kelas itu masih ada beberapa anak ketika suruh menyampaikan hasil diskusi atau membaca hasil tugasnya itu masih dengan suara lirih, masih percaya dirinya kurang gitu loh Pak. Enggak cuma 1-2 anak sih, beberapa. Jadi bagaimana itu Pak kira-kira solusinya biar dia lebih apa deh? Mungkin kan ada anak yang sebenarnya dia sudah paham, sudah tahu, cuma dia itu belum menyampaikannya itu seperti itu gimana? Ya Bu, komunikasi itu sebenarnya harus berbicara tidak sih Bapak Ibu? Komunikasi ya. Nah, komunikasi itu jadi gini, mungkin memang tipe anak itu kan berbeda-beda nih Bapak Ibu. Jadi ada yang tipe berbicaranya itu pelan. Ya, mbok itu pun sampai anak SMP pun mbok dikon maca ya tetap alon, Bu. Memang yang saya sebagai guru SMP saja, saya juga nemuin anak yang seperti itu. Jadi nek karakter bocah gitu kok nggak mau teriak, disuruh baca lah, boleh nyuruh apapun dia itu tetap kayak gitu, nggak bisa keras. Kalau bocah kencang, iya, memang seperti itu ya. Ya itu tidak hanya ditemuin di SD ya, tapi di SMP itu juga iya. Tapi komunikasi di sini itu kan ada banyak dimensi ya Bapak Ibu. Nah, komunikasi itu ada menyimak, berbicara, membaca, menulis. Jadi kalau mungkin anak itu mempunyai cara berkomunikasi itu yang berbeda-beda. Nah, jadi kita itu di dalam pembelajaran yang sekarang itu kita diminta untuk berdiferensiasi. Nah, diferensiasi itu jangan dilupakan ya, walaupun kita pembelajaran mendalam, tapi kita masih diminta untuk berdiferensiasi. Jadi kita memberi kesempatan anak itu sesuai dengan karakternya anak itu. Jadi kalau anak itu dia tidak suka berbicara, ya biarkan dia menulis, menyampaikan dengan tulisan, kayak gitu. Ya mungkin kalau untuk membaca ya pelan-pelan ya, kita nggak apa-apa pelan-pelan kayak gitu ya, dimotivasi. Nah mungkin bisa dikasih yang lebih menantang lagi gitu Bu, dikasih dengan game atau apa yang, atau dikasih apa ya, ya pokoknya anak itu karakternya bagaimana gitu, didekatin. Jadi kayak dari hati ke hati kayak gitu loh. Sebenarnya kenapa kamu kok kalau bicara itu kurang ini, dipancing-pancing untuk bercerita. Coba bercerita bukan tentang pelajaran, tapi bercerita dia yang dia suka. Biarkan diberi kesempatan aja. Silakan kamu menyampaikan apa yang kamu suka gitu, tapi dengan suara yang keras. Ya gitu. Dicoba ya. Misalkan kamu menyampaikan apa saja gitu, saya penting suara mungkin iso seru kayak gitu. Terserah yang anak itu suka. Mungkin dia mau bercerita bermain bolanya, atau mau bercerita di rumah atau di mana. Yang penting dia itu pengen ngetoknya suaranya itu loh Bu. Kayak gitu, coba nanti bisa bersuara keras apa tidak.
Kayak gitu. Contohnya, coba saja ya Bu ya, saya juga. Saya juga punya murid di bawah saya. Selama sekolah itu kan 3 tahun ya, mulai dari kelas A, terus B-nya 3 tahun sekarang. Itu anak awal-awal itu bisa ngomong, maksudnya dia memang ngomongnya bisa, tapi jalannya waktu di pertengahan jalan itu di semester 2 itu anak itu nggak mau komunikasi sama sekali untuk kegiatan apapun. Saya tuh sampai komunikasi sama orang tua. Kenapa? Saya kalau di rumah tuh biasa kok punya gitu sama adiknya main itu. Waktu coba aku minta video call dengan ibunya biasa ngomongnya. Tapi kalau di sekolah kenapa? Katanya malu kan. Jadi sama sekali nggak ada suara. Diajarin itu juga nari juga hanya kan harus nyanyi. Nah itu mungkin karakternya anak itu nggak tahu kalau di sekolah malu banget, di luar tuh biasa. Ya, itu untuk anak usia dini ya Bu ya. Ya, ini tadi kita bisa sharing ya Bapak Ibu di sini dari anak SD, SMP kemudian sampai anak usia dini. Mungkin kalau untuk anak itu saya mengalami anak saya sendiri itu ya Bu ya. Kalau di rumah itu cerewetnya minta ampun, tapi kalau di sekolah malah gitu. Ya, itu. Tapi memang di situ pinter-pinternya guru PAUD ya. Saya yakin kalau guru PAUD, guru TK itu punya strategi yang luar biasa pokoknya dibandingkan daripada guru SMP itu kalah pokoknya kalau dibandingkan dengan guru PAUD atau mungkin guru SD itu juga hampir-hampir sama ya. Nah, ya. Nah, mungkin di sini harus dikonsultasikan dengan psikologi. Nah, ada Bu Linda di sini, mungkin bisa jawab ya. Psikolog ya. Dengan psikolog, biasanya kalau anak-anak yang seperti itu yang bisa mengajak itu adalah temennya Bu. Ada temennya nggak Bu yang dia paling akrabi? Nah kayak gitu. Mungkin dari pucuk lain. nggak Jadi bisa. selama setahun dan kalau berdoa ya cuma diam aja. Mau itu bangga. Nah, juga itu banget terus ikronnya itu. Jadi bingung jadi gurunya ikronnya itu yang dari guru CPAN. Iya Bu. Ya, memang itu karakter anak memang sebenarnya dari dini dan itu memang PR-nya ya Bu ya. PR yang memang kalau di SMP, kalau di anak SMP itu kan sudah remaja ya Bu. Kalau ada kendala-kendala seperti itu tuh biasanya di psikologis, di bagian psikologisnya sama BK-nya biasanya nanti diundangkan psikologis. Tapi kalau anak PAUD ya masa diundang di psikologis ya, ya mungkin bisa sih ya, bisa juga gitu. Pokoknya itu yang bisa menangani pihak psikologis Bu, kalau yang kayak gitu. Ya. Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Sudah buka Canva Bapak Ibu? Oke, sekarang Bapak Ibu mau request apa nih? Saya buatkan. Kalau buku sudah masuk Canva, Bapak Ibu silakan diklik Canva IE. IE Canva ya. Nah, di sini kita bisa membuat apa? Monggo request mau bikin apa Bapak Ibu? Yang guru SD. Enggak. Nggak bisa request mau bikin apa, misalkan buatkan ini nanti bentuknya web ya, kita dari web dulu ya, yang tadi sudah saya praktekkan kita buat seperti ini dulu ya Bapak Ibu ya, bikin kayak gini. Mau tentang apa nih Bapak Ibu misalkan? Masakan. Yang ke anak. Misalkan mau praktek buat lab maya, misalkan mau praktek apa Bapak Ibu hari ini? Buat layang-layang. Di sini ketik saja di Canva IE, buatkan web interaktif yang berisi menu atau yang berisi tab menu-menu gitu ya. Tab menu-menu web interaktif berjudul nih
Berjudul apa Bapak Ibu? Mau tentang apa ini? Yang SD materi apa di sini, matematika atau IPS atau apa gitu? IPS, budaya mungkin? Atau apa? SMP. Monggo, materi apa saja bebas. Jangan yang Ini IPA, SMP. selain IPA saja. SMP SMP. SMP IPA sudah banyak contohnya. Seni budaya, materi apa? Ini SD juga bisa. Iya. Buatkan web interaktif yang berjudul Seni Budaya. Seni budaya. Materi apa Bapak Ibu? Tari. Materi tari ya. Tiga dimensi. Ya kita coba dulu aja ini ya. Oke, materi tari yang berisi tetap menu. Yang diinginkan isinya apa saja Bapak Ibu? Yang pertama jenis tari. Jenis tari yang mana ini? Kalau bisa lebih fokus nggih. Nanti biar nggak bingung juga. Jenis tarian se-Indonesia terlalu jauh, terlalu banyak nanti. Misalkan tari Jogja gitu. Jenis tarian Yogyakarta gitu ya, misalkan ya. Ya. Terus yang keduanya apalagi Bapak Ibu? Mau diisikan apa di sini? Misalkan jenis tarian. Kemudian ada kuisnya ya. Kuis, game. Misal kuis bentuk game interaktif. Bentuk game interaktif gitu ya. Nah, kita coba ini dulu aja. Kita klik Bapak Ibu. Nah, nanti kita tunggu. Biarkan Canva melakukan coding terlebih dahulu. Nah, ini codingnya Bapak Ibu. Jadi Canva akan melakukan coding. Biarkan proses codingannya ini selesai terlebih dahulu. Nah, ini yang bisa mengubah-ubah coding ini nanti pelajaran KA ya. Nah, kalau guru KA dia bisa merubah codingnya ini atau mengopi codingnya ini. Tapi kalau kita bukan guru coding, kita copy saja langsung. Nah, ini bisa nggak? Ya, guru coding. Ya, kita buktikan nanti Mbak Eni suruh praktek coding. Sukanya puding. Misalnya makan puding. Iya. Mbak Yuni guru puding. Puding alias pusing. Nah, ini nanti Mbak. Judulnya Ungsum Pengumet. Nah, Bapak Ibu nanti akan saya ajari bagaimana caranya bisa menjadi website tadi. Karena kalau hanya ditampilkan di sini, kita share itu nanti ini ditutup hilang. Nah, sudah jadi Bapak Ibu? Nah, ini. Bagaimana? Sudah puas belum dengan tampilan seperti ini? Jenis tarian, tari seripi, bedoyo, gambyong, tari golek, tari angguk. Bener ya, angguk itu dari Kulon Progo. Merak dari mana? Dari Sabang. Sabang. Reak toh, merak itu maksudnya reak bukan ya ini. Nah, nanti kalau misalkan ini nggak pas, itu bisa ditambah lagi Bapak Ibu. Kuis interaktifnya kita cek dulu. Nah, kuisnya ini cuma coba kita lihat ada anunya enggak? Skornya enggak? Atau ada apanya gitu. Nah, cuma kayak gini doang. Nah, kuis selesai, jangan Ini jangan. cuma sedikit ya? Bisa berapa? Bisa. Misalkan kok kurang puas ya? Nah, ini mosok masih kayak gini ya. Tambahkan di sini Bapak Ibu kata-katanya. Tambahkan. Nah, atau ganti atau ubah itu bisa direvisi ininya. Jadi misalkan tambahkan apa? Foto tariannya. Nek gambar kayaknya belum bisa Mbak Eri. Belum bisa. Oh, betul. Kata-kata di sini. Belum Misalkan lengkap ya. Masih tambahkan. baru tulisan ya. Nanti berkolaborasi dengan web Pak. Tambahkan tarian khas Jogja, ngono ya. Tarian khas Tambahin. Jogja, Tambahin. Karta. Emangnya dua orang. Ada menu tarian misalkan ya.
atau ganti aja nggih. Ganti tarian khas Yogyakarta. Nah, jadi ini nanti akan mengganti jenis tariannya ini. Jadi nanti jenis tariannya ini nanti menjadi tarian khas Yogyakarta. Jadi memang Canva ini juga bisa salah sebenarnya nggih Bapak Ibu. Jadi jangan percaya 100% juga. Wah, sih. Ini Canva itu adalah membantu kita dalam membuat materi. Jadi, nah tadi kan masih salah tadi. Nah kita revisi. Bener nggak? Tari Serimpi itu dari Yogyakarta. Masih salah? Dari mana Bu? Dari mana? Dari Banjarnegara. Nah sebenarnya ini kita bisa membuat itu kalau kita sudah tahu teorinya gitu. Jadi kayak nanti kita tab menu-menunya sudah diisi di sini. Misalkan tari Yogyakarta itu apa saja sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau tari Bedoyo ini benar ya. Tari Bedoyo itu ada tari Beksan itu juga Jogja benar. Golek ayun-ayun ini juga Jogja. Tari Gambyong. Tari golek ayun ini kayaknya Jogja ini. Saya soalnya pernah di PKJ itu loh. Di sini ada yang ngajar PKJ buatan Bapak Ibu? Ada Pak Erni. Yang kaca ya itu bagus aja. Nah, baik gambarannya seperti itu. SD kan. PKC pengurusan jenazah. Bisa juga ya Bapak Ibu pakai ChatGPT. Nah nanti dari ChatGPT itu kita copy paste di sini nanti suruh jadikan web. Itu bisa juga. Atau misalkan di sini saya nyuruh ini aja nggih, buatkan lab maya gitu nggih. Buatkan lab maya tentang apa Bapak Ibu? Kita bikin lab aja. Apa? Uji makanan? Yang apa ya? Yang praktek selain IPA itu apa sih ya? Matematika coba, matematika yang praktek materi apa? Mengukur tanah. Mengukur sawah ya. Bangun ruang. Mengukur sawah berapa hektar. Pun sawit. Luas lingkaran. Bangun ruang ya, yang praktek itu kayak ada. Olahraga kayaknya loh praktek olahraga. Bulu tangkis. Coba gini, ini saya nyoba matematika, nanti hasilnya apa? Oke, kita tahu caranya dulu ya Bapak Ibu. Jadi gini, di Canva IE itu silakan Bapak Ibu mengetik apa yang mau aja. Nek pengen kon gawe web ya ketik aja, buatkan web. Kalau PPT ya buatkan PPT. Mau apa? Buatkan apa ya? Materi kayak gitu nggih. Atau web development. Nah Bapak Ibu, semester kemarin itu kita sudah membagikan rapat secara online, nggih. Itu dengan Canva juga loh Bapak Ibu saya bikinnya. Nggih, jadi saya membuat web dengan Canva, namanya adalah web development. Nah, web development ini nanti kita memasukkan link drive-nya di situ. Ya, jadi satu link drive-nya itu yang dipublikasi itu di-copy di Canva, kemudian buatkan web development dari link drive itu dengan misalkan apa ya, orang yang ingin mendapatkan file itu mengetikkan NISN atau mengetikkan nomor urut atau mengetikkan NIK atau mengetikkan apa saja, bebas di situ. Gitu. Nah kalau kemarin saya masih menggunakan NISN karena harapan saya ben anak yo apa NISN itu kayak gitu. Tapi bisa dengan yang lainnya, tidak hanya NISN ya, bisa dengan kata-kata misalkan huruf atau apa gitu. Jadi tergantung permintaan kita. Tapi lebih mudahnya NISN atau dengan kelas gitu bisa sebenarnya, misalkan kelas berapa. Tapi kalau dengan NISN itu nanti langsung bisa apa namanya, sesuai dengan namanya gitu. Jadi nanti kuncinya di link drive itu nanti ada nama NISN link raport kayak gitu. Nah nanti dia akan otomatis kalau anak itu mengetikkan NISN dia akan bisa mendownload rapotnya dia sendiri. Jadi tidak bisa membuka yang lain kecuali tahu NISN-nya temennya. Nah bisa membukakan atau mendownloadkan kayak gitu. Itu adalah contoh, itu produk Canva juga kemarin nih Bapak Ibu.
Nah itu. Nah kemungkinan besok juga kita membagikan rapotnya masih online juga nggih. Masih online juga. Nah ini contoh lab maya matematika bangun ruang sudah jadi. Kubus, benar kubus bangun ruang? Ya, betul. Kita hitung panjang sisinya misalkan 1,3. Kita hitung. Nah, ketemu deh volumenya. Beda banget ya matematika kayak gini ya, Pak ya. Nah, di sini kita bisa kalau panjang sisinya 1,3 maka volumenya ini, luasnya ini. Nah, di sini di bawahnya ada rumusnya ya. Volume sama dengan S pangkat 3, luas permukaan sama dengan 6 kali S. Nah, ini contohnya. Misalkan bola. Oke, bola. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya misalkan 3,6, hitung. Nah, di sini ada penjelasan cara menghitungnya. Gitu. Cukup membantu ya. Nanti gini, kalau dipraktekkan ke anak, kita nayangkan yang ngarep Bapak Ibu. Nah, kita kasih aja soal 3. Tapi jangan dikasihkan jawabannya dulu. Jadi ben anak ngitung sih ke. Nah, biarkan anak menghitung. Misalkan ini, nah, offline. Nanti baru setelah anak itu selesai ngitung, kita tayangkan jawabannya nanti, Bapak Ibu. Misalkan coba anak-anak hitung ini, hitunglah volume dan luasnya, kan belum ada jawabannya ya. Nanti anak-anak cepet-cepetan kan ngitung kayak gitu. Misalkan nanti nulis ke depan atau pakai kertas ditempel di depan. Nah nanti terus dicek bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, ya siapa yang benar? Misalkan kayak gitu untuk tantangan gitu. Nah ini contoh lab. Nah kalau sudah, ini nanti kalau misalkan ada yang kurang bisa ditambahin di sini gitu, tambahkan apa kayak gitu. Tapi saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat webnya dulu. Nah caranya kalau sudah muncul kayak gini, di sini ada tulisan gunakan dalam desain. Bisa nggak? Atau publikasikan. Tapi Bapak Ibu, pengalaman saya kalau hanya dipublikasikan ini nanti bisa hilang. Ya, tapi bisa gunakan dalam desain. Situs apa? Nah ini kita bisa milih Bapak Ibu mau web, presentasi, dokumen atau papan tulis. Nah kalau mau seperti saya tadi, yang seperti asam basa tadi, yaitu dirubah ke situs web. Nah kita ubah ke situs web. Nah nanti tampilannya seperti ini. Nah ini namanya bisa diganti ya di sini Bapak Ibu, di atas ini bisa diganti. Misalkan web interaktif tentang apa tadi, matematika kayak gitu. Web interaktif matematika. Nah kalau sudah, nah ini sudah siap ya. Nah sudah publikasikan situs web. Nah ini dipublikasikan Bapak Ibu. Nah nanti ditunggu sampai muncul linknya. Nah kalau sudah diklik publikasikan. Nah menyiapkan desain. Nah tadi di sini ada kata-kata motivasi. Cara terbaik untuk menerang masa depan Anda adalah mewujudkannya. Nah ini karena sinyal ya, jadinya rada diulang-ulang ini. Wah. Ini wifi-nya gimana Pak Omar kok nganu ya? Apa saya salah koneksi? Bener sih. Naik turun. Nah gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah linknya itu di copy ya, di copy. Nah, di copy Nah ini akan saya publikasikan. Nanti coba dibuka saya share di grup ya, saya share di grup. Nanti bisa dibuka apa tidak. Nah kita buktikan. Di grup PKBM, coba Bapak Ibu linknya itu diklik. Coba linknya diklik ya, sebentar lagi kita. Nah kayak gitu. Coba diklik bisa apa tidak. Nah kemudian Bapak Ibu, Canva IE ini juga tidak hanya bisa untuk membuat web, tetapi juga bisa untuk membuat modul ajar. Nah Bapak Ibu, kalau membuat modul ajar itu tuliskan sing jelas, tuliskannya yang jelas gitu, petunjuknya, perintahnya yang jelas. Jadi gini, misalkan buatkan modul ajar untuk kelas 7 SMP mata pelajaran matematika dengan
tujuan pembelajaran apa, dituliskan di situ. Tujuannya pembelajaran apa, model pembelajarannya apa, kemudian misalkan tambahkan rubrik penilaian, asesmen, jadi ditulis kabeh lengkap di situ. Nah nanti kalau lengkap itu dia juga akan menampilkan ke kita itu lengkap kayak gitu. Pak ini kenapa mati ya? Habis baterai nih kak? Gitu, ya Bapak Ibu. Terus nah Bapak Ibu ini contoh modul yang saya buat dengan Canva. Nah ini contoh Bapak Ibu, kemarin saya membuat modul kokurikuler. Nah seperti ini dengan Canva. Ini dengan Canva. Nah jadi kita bisa membuat desain apa saja di sini. Nah hasilnya kayak gini. Ini contoh nih. Jadi bisa lebih menarik. Kemudian oke, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu bisa login di Canva boten nggih? Login di Canva sakit ya? Canva tidak harus pakai belajar ID sekarang. Jadi pakai Gmail biasa itu bisa. Cuma bedanya Bapak Ibu, bedanya loh ya. Bedanya kalau pakai akun belajar ID kita bebas. Mau desain apa saja itu pokoknya sekuat apa ya, nggak ada batasan kalau kita dengan belajar ID. Tetapi kalau dengan Gmail biasa itu nanti apa? Ada batasan-batasannya. Jadi ada yang tidak bisa kita buka. Nah contohnya ini tadi ya Bapak Ibu, ini tadi saya bikinnya baru saja kan Bapak Ibu lihat ya tadi ya. Kita bisa membuat desain dengan sangat singkat dan bagus sesuai dengan apa keinginan kita. Nah contohnya ini tadi juga saya bikinnya baru saja ini tadi gitu. Nah kayak gitu. Nah ini contoh-contoh produk Canva. Jadi Bapak Ibu mari kita manfaatkan Canva ya. Canva itu fasilitas dari pemerintah untuk pembelajaran kita. Kemudian Bapak Ibu di sini ada guru SD, ada guru PAUD. Monggo bisa dibuka web BBGTK. Di sana ada media-media pembelajaran yang bisa dipakai. BBGTK kayaknya ya. Benar. Nah di sana itu yang paling banyak justru SD sama TK. Bisa dibuka saja, ini enggak connect internetnya Pak. Sama. Ya harusnya sih enggak ngaruh ya Pak ya. Nah ini Pak BBGTK.DIY. Kemarin saya habis ikut ini BIMTEK BBGTK ya. Jadi semuanya saja, semua guru itu bisa mengakses di sini ya Bapak Ibu. Di sini ada lab virtual, ada radio edukasi, ada buletin diksi, sigap, sewa fasilitas dan monggo Bapak Ibu misalkan akan melakukan praktek itu bisa dibuka yang lab virtual. Nah di sini ada, nah ini ada jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA. Bisa dipilih, misalkan jenjang SD, nah ini bisa diklik jenjang SD. Nah ini di dalamnya ada permainan logika dan pemrograman, alat peraga nilai. Nah ini ada contoh-contoh media pembelajaran di sini yang bisa dipakai. Nah ini contohnya alat peraga apa ini sudut. Nah ini belajar bangun 3 dimensi. Nah nanti diklik aja di sini. Nah nanti bisa untuk apa namanya? Bisa untuk materi. Nah di sini ada lab virtualnya. Nah nanti tinggal dipilih-pilih saja. Di sini misalkan mau buka lab virtual, klik aja lab virtualnya. Misalkan mau membuka yang alat peraga digital, nah dibuka aja alat peraga digitalnya. Nah di sini alat peraga apa ini? Contohnya di sini volume 5. Nah
Nah, nanti monggo Bapak Ibu bisa dibuka nggih di situ. Nah, ini. Nah, ini caranya memakai. Nah, ini adalah namanya apa? Jaring-jaring nggih. Nah, nanti tinggal aja jaring-jaring, dia akan ditutupkan. Nah, dia akan menjadi. Nah, monggo ini bisa dipakai Bapak Ibu. Nanti kalau lagi sedang mengajarkan materi ini. Nah, misalkan mau ini apa namanya? Nah, di sini banyak nggih. Ada lingkaran, ada segitiga, poligon, apa ini? Nah, ini untuk matematika ini. Nanti bisa untuk matematika, monggo bisa untuk dipelajari. Cuma kemarin pesannya dari BPGTK, monggo ini bisa digunakan. Nah, ini yang dari Jogja nih Bapak Ibu, khusus dari Jogja. Kemudian ada yang dari nasional, yaitu ruang GTK. Nah, Bapak Ibu kalau yang dari nasional itu ada ruang GTK, monggo bisa diakses juga. Di ruang GTK itu juga ada lab maya, ada modul dan lain-lain. Nah, bisa diakses di sana. Gitu. Nah, mungkin itu saja. Dan PR-nya ya Bapak Ibu, nanti PR-nya monggo Bapak Ibu membuat modul ajar PM nggih. Siap Pak Komar, PR-nya ya Pak Komar ya. Pembelajaran mendalam. Ya, pembelajaran mendalam. Mau PR atau mau dibuat sekarang? Nah, saya dari aja. Kalau PR harus jadi ya. Nah, formatnya apa saja tadi? Nah, nanti saya kirimkan contohnya. Contohnya saya kirimkan, nanti monggo dibikin contoh pembelajaran mendalam. Nah, nanti silakan dibuat ya. Ya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Tidak terasa ternyata sudah 1 jam lebih saya di depan ngomong terus dari tadi. Ya, gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak bisa diakhiri ya Pak ya. Bisa. Kesadaran saya sangat bisa. Mungkin setelah ini monggo bisa dilanjutkan lain-lain. Ayo, ini yang baru datang wajib bertanya. Bu Yuni, monggo Bu Yuni mau bertanya Bu Yuni. Apakah kesanmu? Bapak Ibu kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sepertinya cukup ya. Nanti monggo bisa dipraktekkan ya, karena ini untuk Canva itu sebenarnya sangat mudah. Saya yakin Bapak Ibu yang di formal atau yang aktif mengajar itu sebenarnya sangat terbantu dengan adanya IE ya. Tapi juga kita harus pandai-pandai untuk menggunakannya. Kuncinya adalah kalau kita memerintah IE itu yang jelas. Jadi harus jelas judulnya apa, kelas berapa, tujuannya apa, tambahkan dimensi-dimensinya di situ. Itu ya. Jadi kata-katanya kudu jelas. Nah, nanti dia akan memunculkan itu. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu kok masih perlu revisi, itu nggak apa-apa. Di bawahnya itu tambahkan revisi. Tolong revisi kalimat ini atau revisi bagian ini atau tambahkan. Nah, itu dengan kata-kata itu nanti itu akan merevisi sendiri. Dia akan merevisi dan akan mengubah sesuai permintaan kita. Kayak gitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja. Kemudian kalau untuk pembelajaran contohnya berpikir analitis bagaimana, problem solving itu bagaimana, nanti bisa dipelajari sendiri yang sudah saya kirimkan di web Bapak Ibu. Oh iya, satu lagi yang ketinggalan nih Bapak Ibu, model pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran mendalam itu yang paling pertama itu adalah PBL, PJBL, kemudian IBL, Inquiry, Collaborative Learning, Discovery Learning, terus pokoknya yang mau dari CBL ini juga bisa. Nah, tapi yang paling kelihatan banget PM-nya itu memang PBL dan PJBL itu yang mendalamnya kelihatan itu model itu. Kayak itu. Jadi monggo Bapak Ibu bisa menerapkan model-model pembelajaran itu nanti dalam praktek pembelajaran. Jadi PBL itu juga tidak harus praktek ya, tidak harus praktek Bapak Ibu. Nah, di sini sudah saya contohkan untuk
apa namanya problem solvingnya di sini ada beberapa mapel ya. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka. Misalkan guru fisika, masalah energi di sekolah. Nah itu bagaimana merancang pembelajaran atau skenario problem solvingnya kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya Bapak Ibu. Kita di sini tujuannya adalah belajar bersama. Jadi mohon maaf apabila saya dalam mendampingi Bapak Ibu belajar di sini banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk narasumber kita yang luar biasa. Kalau di sekolah saya gini Bapak Ibu, kalau saya tutup jamnya terima kasih Bu Semi. Doakan saya sukses. Semoga ilmunya Terima kasih Bu Semi. Doakan saya sukses. Contohnya kayak gitu. Jadi Kaya. Jadi Bapak Ibu kalau di sekolah itu silakan membuat kata-kata untuk anak-anak. Jadi guru wali terutama ya. Nanti kalau kalian Bapak Ibu selesai ngajar, kata-kata khas untuk kelas masing-masing. Misalkan kelas A, doakan kami sukses. Kelas B, semoga ilmunya bermanfaat atau apa gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri atau keluar dari ruangan ini, saya punya pesan. Yang pertama, agar Bapak Ibu sebagai tutor, baik tutor asli maupun yang masih aktif di formal, selalu berinovasi karena ini sangat-sangat membantu. Mohon maaf tadi saya sangat tertarik, tapi ada tamu ya, tamu yang harus kita layani karena dia itu butuh melamar pekerjaan, ijazahnya masih di sini sehingga dibutuhkan legalisiran. Ya belum diambil ijazahnya. Sehingga saya memberikan legalisiran ijazah dan saya berikan semoga diterima pekerjaannya. Sudah diterima contohnya itu ya. Bapak Ibu ada yang menarik juga mungkin Bapak Ibu belum tahu ya, karena ini cukup lama ya, tahun 2012. Saya lupa ini murid Pak Yan, yang dulu menjual ginjal Pak Yan. Iya. Dulu ada kita ini punya murid perempuan, waktu itu masih 3 kelas kita. Kita 3 kelas, kelasnya di sini dan yang untuk kantor yang untuk gudang itu, ya. Itu kan ada perempuan, dia orang Paduan dekat Madukisme itu Pak Yan. Ternyata murid Man 1 toh. Iya. Ketemu Pak Yan loh, katanya saya pernah lihat kamu, iya saya muridnya Pak Yan. Kenapa keluar? Ternyata dulu kan saya interview, jadi rumahnya mau disegel bank karena bangkrut ya. Suaminya itu entah mau bangkrut dulu mau namanya. Kemudian si anak itu ya masih punya inisiatif keluar dari formal, dari Man 1 terbaik saat DG. Keluar tapi kemudian melamar ke sini. Saya tanya, kamu punya rapor nggak? Punya, waktu itu kan masuknya kelas 11 dan Bang Trito lulus, jangankan untuk nebus ijazah. Waktu itu murah, karena katanya bisa berat ya 400 itu, kayak paket C. Malam-malam saya kesini karena memang dia mau butuh. Malam ke kantor saya, fotokopi, kemudian legalisir dan ya. Jadi saya doakan kamu dapat kerjaan dan dapat suami yang soleh. Tidak ingat saya karena awal 2004 kemarin mobil saya mau ngambil jasa, siapa namanya? Dicari-cari dengan Pak Tris ketemu itu, ya itu saya lupa namanya. Ternyata yang kesini sudah punya anak 2, suaminya ya suami yang baik lah, suami soleh ya. Karena kita banyak kasus di sini bersuami suaminya dominan gitu. Iya betul, ini beberapa ini kasus di sini. Itu baik ya. Anak pertama udah kelas 6 Pak, ikut simbahnya di sini. Anak yang kedua masih di sana di Jakarta. Kalau orang di Jakarta bisa hidup Jakarta ini udah termasuk sukses ya. Karena Jakarta apa pembayar. Ternyata dia jadi ya apa di perusahaan itu sudah jadi pimpinan. Kemudian suruh kuliah tuh. Yang mau bayari perusahaannya. Karena Pak anak buahnya doanya 1. Mau naikkan ini kan susah ya. Karena dia cuma paket C, dia baru ingat, oh dia aku lamar nganggo fotokopi nanti. Baru ingat ini jatah main di sini. Alhamdulillah.
Waktu itu akhirnya ke Bantul dicari ketemu. Ya ternyata kita menjembatani ya rakyat itu termasuk Bapak Ibu semua yang dua itu sudah mensukseskan orang di antaranya. Akhirnya kan ya bisa mengambil ijazah, bisa sukses lah gitu. Termasuk juga ada yang di Jepang itu kan kita nggak tahu ada yang di Jepang. Ya untuk itu saya ingatkan Bapak Ibu yang khususnya ada rezeki ini kuotanya ditambah ya. Karena tadi harus ada kuota kita untuk meningkatkan pembelajaran kita. Apalagi saya ingatkan walaupun mungkin ada yang nanggung, artinya membuat soal ini kan kita mau ujian akhir semester nih. Ini yang belum membuat soal bisa berlatih tadi melalui Canva atau AI atau GPT tadi ya. Saya tadi terlambat ya sehingga tidak bisa ngikuti, tapi semoga kita kalau kreatif di apapun sekarang ada, termasuk manualnya. Saya diceritani curhat juga bisa ada dijawab itu. Curhatnya dijawab itu, coba curhat di GPT itu atau di AI itu, ya dijawab juga. Ya, tapi itu jangan percaya 100% dengan teknologi. Tapi kita jangan sampai ketinggalan teknologi, terutama kita yang sudah usia Pak Yen, saya, Pak Maki, Pak Marmanto, ini kan sudah generasi ya alhamdulillah ya masih mengikuti atau bisa mengikuti zaman digital ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tolong soal karena ini akhir bulan November atau awal Desember kita harus melaksanakan ujian akhir semester ya. Yang sebenarnya nilai ini sudah ada, nilai harian dan sebagainya. Tapi terus main dicek mungkin soal belum siap semuanya ya. Mohon di minggu ini disiapkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada, saya ucapkan selamat pada mereka yang diberi amanah sudah masuk ke apotek, sudah cair dan sudah saya waro-waro. Saya sudah mau beri contoh. Kita berbagi agar teman-teman kita yang tidak dapat tapi aktif, dapat tapi tidak aktif ya datanya ya sangat angel. Tapi alhamdulillah sudah ada 4 orang yang mengembalikan, maksudnya dari Panca Usaha. Kalau dari kuantum saya kira kompak sekali, alhamdulillah matur nuwun tidur ujung terutama ini yang tapi intinya saya sangat senang karena saya di dinas seperti Sampang ini pengelolaannya gimana pengelolaan. Kita kan sudah terdeteksi bahwa saya punya kelas jauh ya. Ya saya kasih otonomi termasuk pengelolaan biaya silakan. Nah kemarin alhamdulillah kalau ini Bu Jum dan Bu ini kita segera menginventaris barang Bu. Kemarin contohnya meja itu ada di mana? Ada di sana. Kalau yang dari depan nggak bisa tuh. Meja, baik-baik saya ajak ke sana. Karena kita beli meja ini kayu itu. Memang di sana beli ya, ada nyata kita itu tidak mau gue. Yang penting semua dana kalau memang boleh untuk membeli alat-alat. Nah sekarang Bapak Ibu, aula kita di sana sudah di keramik itu juga kita ajukan ya, ajukan melalui alhamdulillah. Insya Allah minggu depan atau awal Desember sudah bisa dipakai. Sehingga nanti hujan-hujan mau senam di sana juga akan ngajar senam bisa. Mungkin itu Bapak Ibu ada pertanyaan? Terakhir Pak Yen ini kalau mau mungkin pembelajaran dengan sistem tadi Pak Yen. Pak Yen, Karena Pak Yen yang aktif di YouTuber ini. itu Pak Komar. Ya. Nanti kalau mau pembelajaran yang menggunakan tadi Canva AI dan seterusnya bisa di sini di ruangan sana juga saya sambungkan ya. Yang ruang baru sudah saya sambungkan dengan repeater atau penguat sinyal sehingga di sana sinyalnya sudah sampai sana di ruang baru itu. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ketua PKBM untuk sebentar nanti ada info yang penting. Yang dari Kuantum selamat jalan, semoga di perjalanan selamat dan nanti alhamdulillah tidak hujan. Nanti Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.